spesial loh. Wah, iya Kak. Mau tahu nggak Kak hari ini yang spesial apa? Apa yang spesial nih? Jadi hari ini kita merayakan hari Natal Kak. Oh, dapat kado berarti ya. Oh, atau apa ya Natal itu ya Hiro ya? Nah, Natal itu hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kak. Oh, kalau begitu Hiro, kita mengucapkan selamat Natal dulu ke teman-teman. Oh, boleh Kak. Ayo. Sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Merry Christmas and Happy New Year. Yeay. Kak. Apa? Ayo. Ini udah mau mulai nih. Ayo buruan. Ayo kita nonton. Iya, ayo sini. Sini Kak. Sini. Ayo. Shalom adik-adik. Shalom. Saudara-saudara dimanapun kita berada, hari ini Kak Erik kita mau merayakan hari Natal. Hari yang sangat istimewa. Betul. Bersuka cita enggak? Bersuka cita. Adik-adik saudara-saudara semua di rumah bersuka cita enggak? Pastinya ya. Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Allah yang kita sembah, Dia Raja di atas segala raja. Yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Yuk kita ambil satu sikap yang baik. Persiapkan hati kalian, persiapkan diri kalian untuk kita menyembah Tuhan. Allah yang mulia, Engkau layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Raja yang mulia, yang layak kami puji dan kami tinggikan. Dari surga.
Sebab Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah lahir. Dan kelahiran-Mu menjadikan setiap kami Tuhan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Mari Tuhan, dimanapun kami saat ini berada, kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau sudah lahir, Engkau memerintah atas hidup kami. Dan sudah selayaknya Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk memuji-muji nama Tuhan, mari dengan suara yang keras dimanapun kita berada kita katakan, amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kak Erik, hari ini saya sangat bersuka cita. Yes. Sebab apa? Bukan karena Natal, mungkin ada di rumah kalian, ada hiasan pohon Natal, atau kalian diberikan baju yang baru oleh orang tua kalian. Bukan hanya itu, tetapi karena kelahiran Tuhan memberikan kita keselamatan untuk hidup kita yang kekal. Amin. Amin. Ayo, Kita mau yel-yel dulu ya Kak? Yes. Ya, Apa ada yel-yelnya, yel-yelnya. Yel-yelnya nanti saudara-saudara ataupun ada yang di rumah, nanti boleh yel-yelkan Yesus, 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 yes. 3 kali. Yesusnya Simple 3 ya. kali. Yes, simple. Kita trial ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus, 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 yes. Sekali lagi. Biar lebih semangat. 1, 2, 3. Yesus, 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 yes. Haleluya. Yo. Kesukaan yang dari surga dilimpahkan buat kita semua. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on, clap your hand. Louder. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven. Come on, clap your hand louder. He's Lord. Hallelujah. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs sing on. Well, feel and do, rock hills and plains. Repeat the song with joy. Repeat the song with joy. Repeat the song with joy. Sukacita dari surga limpah buat setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. One more time, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya, haleluya. Kalau Natal itu kurang
afdol kalau kita tidak memberikan salam selamat Natal. Yes. Dimanapun kita berada, kalau kalian sedang sendirian, panggil orang tua kalian, panggil kakak kalian, panggil adik kalian, Boleh. panggil kakek nenek kalian, katakan Boleh. Merry Christmas. Ya. Zaman sekarang kita punya salam yang berbeda. Yo, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sambil kita nyanyikan lagu ini. Woo. Semuanya siap yang di rumah. Ya sama-sama. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Lagi bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. One more time. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. And a happy New Year. And a happy New Year. Saya yakin Kak Seva, yang di rumah masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Pastinya. Ya, kalau Tuhan sudah lahir ke dunia, jelas pasti dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Haleluya, amin. Dan kita punya komitmen kepada Tuhan supaya kita tidak kompromi lagi dengan yang namanya dosa. Dosa betul. Setuju? Setuju. Yang setuju, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Boleh goyang kiri dan ke kanan. Semuanya siap. Katakan. Kau Tuhan yang mulia,
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita biar di pagi hari ini Natal yang indah di tahun 2020 ini boleh benar-benar bermakna di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi Tuhan lahir ke dunia ini dengan satu maksud yang indah. Dia ingin setiap kita selamat. Haleluya Yesus. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di
Shalom. Senang bisa berjumpa lagi bersama-sama dengan Anda semua, baik para murid maupun orang tua, juga guru-guru sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita sekali untuk kita berada di tempat ini, berada di rumah Anda masing-masing, dan kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu 2020. Mula pertama, saya mewakili rekan-rekan guru sekolah minggu yang ada, kami mengucapkan Merry Christmas 2020. Hari ini kita akan sedikit melihat tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 dengan judul The Love of Christ. Ya, kita akan buka Alkitab kita, ya, kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 35. Saya akan mencoba membacakan dalam KJI. Ya, silakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah? Atau kesesakankah? Atau aniayakah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahayakah, atau pedangkah? Ya, di dalam Roma 8:35 dikatakan, apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah, atau kesesakankah, atau aniayakah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedangkah? Ya, masih segar ya di dalam ingatan kita pada saat kita merayakan Natal 2019 tahun lalu, ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang setiap kali kita memperingati Natal, ya, waktu itu kita pakai kesempatan untuk kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, kita gathering, makan bersama, ya. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang melakukan perjalanan jauh bepergian pada saat Natal, ya. Tetapi kita ingat juga, ya, pada saat Natal 2019, di mana kita bisa bersama-sama merayakan Natal offline, ketemu muka berhadapan muka, kita bisa fellowship satu sama lain. Tetapi ini kita tidak bisa kerjakan pada saat 2020. Ya, pada saat 2020 seperti ini, kalau kita lihat kita sekarang online, ya, tidak bisa offline, ya. Nah, ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam 2020 ini. Kita mulai harus physical distancing, ya, harus pakai masker. Apakah masih bisa kumpul-kumpul dengan keluarga gathering? Enggak bisa lagi mungkin, ya. Jadi mungkin kalau berkumpul terlalu banyak keluarga besar, ya juga harus kita memperhatikan protokol-protokol yang sudah pemerintah anjurkan. Apakah kita bisa bepergian? Mungkin ada beberapa yang bisa tetap bepergian, tetapi tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah pemerintah kerjakan, sudah pemerintah tetapkan. Dan kita wajib taat, kita tidak boleh mencobai Tuhan dari semua apa yang sudah digariskan oleh petugas-petugas kesehatan yang ada. Ya, nah, bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita bandingkan Natal 2020 ini dengan Natal 2019 yang lalu, ya, terkadang ada banyak reaksi-reaksi yang muncul, ya. Kadang ada, ya, kalau kemarin kita sudah mendengar, ya, bagaimana kita ibadah sekolah minggu diajarkan oleh Tante Yunita maupun oleh Tante Paulus, ya, tentang bersyukur, tidak boleh menggerutu, ya. Kalau kita udah mengerti, nggak boleh menggerutu, ya. Tapi ada juga anak yang mungkin, ya, menggerutu. Nggak enak, ya. Ini reaksi-reaksi yang mungkin muncul atau, kapan ini harus berakhir, kapan ini segera berakhir, ya. Pandemi ini kapan segera berakhir? Nggak ada yang tahu. Apa yang pandemi ini akan berakhir 2021? Kita berharap, kita berdoa, dan kita selalu minta kemurahan daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh memulihkan, supaya Tuhan boleh segera memulihkan kondisi semuanya yang ada dengan baik, dengan cepat, ya. Tetapi biar kita pada hari ini, di dalam kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita ingat baik-baik
apapun kondisi yang ada, kita tetap terus bersyukur pada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak kebetulan. Semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kita akan lihat Natal, itu Natal itu selalu kita peringati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Memang itu tentang peringatan Tuhan Yesus. Kita akan sedikit mereview tentang kelahiran Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Minta tolong dibacakan Lukas pasal kedua ayat yang pertama hingga ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, jadi pada saat itu ketika diwajibkan untuk diadakan sensus dalam masa Kaisar Agustus, ya, di sana termasuk mereka disuruh pulang kembali ke tempat tinggal mereka, daerah asal mereka. Nah, termasuk Yusuf dan Maria, ya. Jadi mereka dari Nazaret, mereka menuju ke Yudea, ke Bethlehem, karena memang mereka berasal dari sana. Berikutnya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, cerita ini kita hampir sudah dengar berkali-kali. Mungkin kalau kita sudah mengikut Kristus selama 20 tahun, ya selama 20 tahun lebih mungkin ya kita mendengar tentang cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, saya rindu untuk saya mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan kondisi sikon yang ada benar-benar pada saat itu, ya. Apakah pada saat Maria posisi dia harus melahirkan, ya? Apakah itu kondisi yang ada itu kondisi yang enak? Tentu tidak. Terkadang kalau kita membaca cerita kelahiran tentang Tuhan Yesus, bagaimana Maria melahirkan kemudian muncul sukacita, itu satu berita yang menyenangkan, satu berita penuh sukacita. Tetapi kalau kita pahami dengan baik-baik, ya, tentu kita bisa melihat bahwa sebetulnya Yesus itu lahir pada masa-masa yang juga tidak enak. Tuhan Yesus itu lahir di masa penjajahan bangsa Romawi. Jadi satu kondisi yang tidak enak juga. Dan Tuhan Yesus itu putra manusia lahir di dalam kesederhanaan. Ya, tidak pernah terpikir mungkin ya kita kalau melahirkan, mungkin mama papa kalian akan melahirkan. Kalau bagi yang punya berkat dari Tuhan, semua pada saat sebelum kelahiran jauh-jauh hari, mama papa kalian selalu apa? Selalu udah menyiapin. Wah, ini apa? Oh, ini popoknya disiapin ini ya. Belikan ini, terus tasnya, tas bayi, ini tas warisan dari kakaknya, udah jelek, beli lagi yang baru. Wah, seperti itu, semua seperti itu. Tetapi kalau kita melihat, ya, bayi Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan, bukan di rumah sakit kelas VVIP, tidak. Tetapi bayi Yesus ini lahir di dalam kesederhanaan. Bahkan dikatakan tidak dibungkus oleh popok, tetapi oleh kain lampin, dengan lampin. Dibaringkan bukan di spring bed, tidak. Tetapi dibaringkan di dalam palungan. Nah, ini adalah kondisi ketika Tuhan Yesus lahir sebagai putra manusia. Tetapi apakah itu menyebabkan kondisi yang ada, keadaan yang ada itu menjadi
berita duka cita, tidak. Tetapi justru meskipun Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, di dalam kesederhanaannya, di dalam masa-masa yang bukan sikon yang ideal, tidak enak, tetapi itu justru menimbulkan sukacita yang sangat besar. Ketika berita itu disampaikan pada gembala, muncul sukacita yang sangat besar. Dan di sana dikatakan di ayat-ayat yang berikutnya, malaikat-malaikat di surga sangat bersukacita sekali. Mengapa? Karena mereka tahu Yesus sudah lahir. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, makna Natal yang sesungguhnya, apakah makna Natal itu berarti kita harus bisa kumpul-kumpul, kita bisa gathering, kita bisa memperingati seperti tahun-tahun sebelumnya, terus kita bisa makan bersama, ngobrol bersama, atau mungkin kita bisa pergi. Mungkin kalau kita yang keberkatan, kita bisa pergi ke luar negeri, atau oh enggak saya perginya deket-deket saja, oke. Tetapi sekarang apakah bisa? Ya mungkin bisa, ada yang enggak, tetapi kalau enggak bisa, apakah itu bisa menyebabkan sukacita daripada Tuhan yang seharusnya kita rasakan itu bisa digantikan? Enggak. Jadi makna Natal itu bukan berarti gathering, bukan berarti kita merayakan secara jasmani. Tidak, bukan berarti saatnya kita untuk berpergian, tidak. Tetapi makna Natal itu artinya adalah adakah Kristus benar-benar lahir di hati kita? Adakah Kristus, kasih Yesus, kasih Kristus itu melimpah di dalam hati kita sehingga menimbulkan satu sukacita yang melampaui segala akal. Itulah makna daripada kelahiran Yesus Kristus yang sesungguhnya. Jadi saya yakin dan percaya, mungkin sebagian banyak orang berpikir, kalau kita dibandingkan Natal yang lalu, kita mungkin ada orang yang bilang, wah tidak mungkin, Natal kali ini kita akan mendapatkan yang baik sama seperti tahun 2019. Iya betul, saya setuju, kita tidak akan mendapatkan yang baik seperti tahun 2019. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Yesus lahir di hati kita, maka kita tidak mendapatkan yang baik, tetapi kita akan mengalami yang terbaik dari Tuhan. Justru di tengah-tengah masa-masa kesukaran sama seperti ini, di tengah-tengah pandemi yang sama seperti ini, kita akan melihat keajaiban Natal tahun 2020. Dan kita akan menapak dengan pasti tahun 2021 bersama Yesus, kemenangan itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada satu lagu yang saya rindu untuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu lagu yang sangat indah sekali menurut saya. Lagu ini mengingatkan esensi atau makna daripada Natal itu sesungguhnya. Biar singer menyanyikan terlebih dulu. Kita renungkan. Biar hidupku berkenan padamu.
pahamilah makna daripada Natal itu bukan hanya sekedar peringatan secara jasmani, tetapi apakah kasih Kristus, apakah ada Tuhan di dalam hati kita? Sebab Natal akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita bersama Yesus selalu. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Mari sama-sama katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh, Rama Sangkala Wayana Lama Sikinala Yana Lama Sangkala Wala 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 Wala. Hanya bersama-Mu Yesus kami merasakan, kami melihat Tuhan indahnya Natal di hati kami. Dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. 2020 kita akan mengalami Natal yang terbaik yang belum pernah kita lihat selama kita mengikut Yesus. Kalau Natal-Natal yang lalu itu adalah Natal-Natal yang baik, tetapi tahun ini Natal yang terbaik. Justru di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita akan bisa merasakan betapa besar kasih Yesus, betapa besar kasih Kristus. Biar kasih Yesus boleh lahir, boleh ada, boleh hadir di dalam setiap kehidupan kita. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di Mari sama-sama katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Amin. Itu arti makna daripada Natal yang sesungguhnya. Ya. Kita akan lihat yang berikutnya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan, apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kita akan lihat yang pertama tentang kasih Kristus. Ya.
kasih Kristus. Jadi, kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia, itu merupakan bukti cinta Allah pada kita. Kita akan baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Sebab Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita boleh hidup melalui Dia. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di mana kita sudah hafal semua ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini bukti cinta Allah pada kita. Kasih Tuhan, kasih Kristus itu yang terbesar dan sempurna. Ya, kenapa? Kok kasih Yesus itu yang terbesar dan sempurna? Coba baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-13. Seorang pun tidak mempunyai kasih yang lebih besar dari ini, yaitu seorang menyerahkan nyawanya karena sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kalau kita lihat ketika mama kalian ya mengandung ya, atau mengandung adik kita mungkin ya. Nah, orang tua yang akan melahirkan itu tentu berangan-angan yang baik, hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Kadang orang tua itu berangan-angan, puji Tuhan ya, bentar lagi kita akan mempunyai baby baru ya. Nanti baby ini akan tumbuh dewasa, menjadi orang yang sukses, menjadi dokter mungkin, menjadi pengusaha, menjadi insinyur, dan lain sebagainya. Setiap orang tua, tidak ada seorang pun orang tua di dunia ini ketika mempunyai baby, ketika mempunyai anak, terus dia mengharapkan yang jelek untuk anaknya. Tidak. Tentu harapan-harapan doa-doanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena itu kita tidak boleh nakal, kita tidak boleh kurang ajar, kita tidak boleh menaruh rasa tidak hormat pada orang tua kita. Perhatikan baik-baik setiap anak-anak yang ada di dalam Kristus ya. Nah, tapi ini beda. Ketika Tuhan itu dilahirkan, Allah itu memang sudah mengkhususkan bahwa bayi Yesus yang lahir di dalam kesederhanaannya, tetapi membuat satu kegemparan sukacita yang besar. Apakah Kristus lahir supaya menjadi orang sukses? Tidak. Tetapi Yesus menjelma, Tuhan Yesus menjelma menjadi putra manusia, turun ke dunia, sudah jelas untuk menderita di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, mati di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang terbesar. Melebihi semua apa berkat-berkat yang selalu kita terima dari Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk apa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Untuk pendamaian dosa-dosa kita. Coba baca 1 Yahya pasal yang keempat ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, yaitu bukannya kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang sudah mengasihi kita dan telah mengutus putranya untuk menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, ketika manusia jatuh pertama kali di dalam dosa Adam dan Hawa, Tuhan sudah mempunyai rencana. Tuhan sudah tahu apa yang harus diperbuat supaya apa? Tuhan boleh tetap menjangkau manusia, melepaskan manusia dari dosa, melepaskan manusia dari ikatan, melepaskan manusia dari kuasa tindisan iblis, dari dosa, dari hukum dosa, hukum maut. Itu tujuannya. Ya, jadi kita harus pahami dengan betul. Hanya di dalam Kristus pada saat kita percaya pada Tuhan, maka seseorang bisa lepas
Di dalam Yohanes 8:36 dikatakan bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya. Itu apa? Itu karena karya pengorbanan kasih Kristus. Loh, ini bukan memperingati Paskah. Betul, betul kita saat ini memperingati tentang Natal, kelahiran Tuhan. Tetapi Natal itu akan terkait dengan yang namanya Paskah. Karena Tuhan lahir, menjelma menjadi manusia, lahir ke dunia ini, sudah tahu tujuan akhirnya untuk menderita di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, memikul dosa-dosa kita, bahkan sakit penyakit kita dikatakan oleh bilurnya kita disembuhkan. Dan untuk itu Tuhan rela menjelma menjadi bayi kecil yang tidak berdaya. Biar kita pahami betapa besar kasih Kristus pada kita, ya. Kita lihat, untuk apa? Ya, supaya kita boleh menjadi milik Kristus, milik Allah. Coba baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Karena kamu telah dibeli dengan suatu harga. Oleh karena itu permuliakanlah Allah di dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Allah. Ya, kalau kita ini milik Allah, maka Allah itu akan mempertahankan kita. Allah akan melindungi kita dengan sempurna. Allah itu mempunyai kasih yang sangat-sangat kuat. Kasihnya begitu kuat. Ya, kita akan lihat ya. Contoh kalau kita lihat satu kasih, cinta kasih yang kuat, paling kuat itu siapa? Biasanya orang bilang kasih seorang ibu. Ya, kasih ibu itu tiada taranya. Ya, kenapa kok bukan bapak? Ya, nggak tahu juga. Saya bapak. Ya, tetapi kasih ibu itu sangat kuat. Kalau kita lihat ya satu peristiwa yang mungkin kalian sudah sering kali dengar dari om dan tante yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat mimbar ini, lewat sekolah minggu yang ada. Ini satu peristiwa ketika kelahiran Musa ya. Di sana ada sepasang suami istri dari suku Lewi ya, Amram dan Yokebed ya. Dia melahirkan bayi Musa ya. Nah, ibu Musa ini pada saat itu muncul peraturan dari Firaun ya bahwa menugaskan dua orang bidan yang bernama Sifra dan Pua ya. Kalau dikatakan kalau kamu menolong bayi orang Ibrani ya, kalau perempuan biarkan hidup, tetapi kalau laki-laki bunuh. Ya, sehingga pada saat itu ketika ibu Musa ini melahirkan bayi Musa, maka karena dilihat bayi Musa ini seorang bayi yang lucu, manis ya. Seorang ibu tidak akan pernah rela untuk bayinya itu direbut oleh orang, kemudian dibunuh. Enggak akan rela. Enggak akan rela. Karena itu bayi Musa ini disimpan, disembunyikan selama 3 bulan. Ya, setelah lewat 3 bulan, karena tidak memungkinkan lagi untuk terus menerus, ya, maka ibu ini mulai menaruh bayi Musa ini di dalam satu gala-gala, diberi perlindungan seperti itu, tir supaya tidak ini air tidak bisa masuk, kemudian ditaruh di atas sungai Nil. Ya, tetapi di sana apakah dibiarkan? Tidak. Kakak daripada Musa yaitu Miriam mengikuti, ya, terus mengikuti sampai pada akhirnya ditemukan oleh putri Firaun. Dan kita sudah tahu pada akhirnya Musa ini tidak mati, tidak dibunuh karena dikatakan putri Firaun ini jatuh belas kasihan, had compassion. Kemudian Musa ini diangkat menjadi anak daripada putri Firaun ini. Itulah kasih seorang ibu yang sangat kuat. Ya, kita lihat ya bayangan daripada bagaimana kuatnya kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Silakan dibaca. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, ya, Tuhan itu Bapa kita. Jadi
seperti Bapak yang sayang anak-anaknya, Tuhan itu sayang pada siapa? Pada kita semua yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Jadi apakah kita patut khawatir? Tidak. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita putra Allah, kalau kita milik Tuhan, kita ini hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dengan anak. Tuhan akan sangat menyayangi kita, ya. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, dikatakan dapatkah seorang perempuan atau seorang ibu atau seorang mama melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun kita bisa menemukan satu orang ibu, satu orang mama yang tidak lagi menyayangi anaknya, tetapi Tuhan jamin, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, anak-anaknya. Katakan amin. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, oke, kita akan lihat, ya, saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, ya, banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga yang kita alami. Ya, kita sudah 9 bulan, ya, 9 bulan kita mengalami seperti ini. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Harus pakai masker, ya. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Kita tidak lagi bisa bebas kemana-mana. Efek-efek daripada kondisi ekonomi yang ada. Ada setiap anak harus sekolah secara online. Ya, ada yang senang, ada yang tidak bisa, ada yang bisa ngikuti, ada yang nggak bisa. Belum lagi efek-efek daripada perekonomian yang ada, hubungan-hubungan papa mama yang mulai renggang segala macam. Nah, kita lihat, ya, bagian yang berikutnya di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Yang B, ya, di sana dikatakan, apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah? Atau kesesakankah? Atau aniayakah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahayakah? Atau pedangkah? Ya, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, mungkin apa yang sekarang kalian sedang hadapi? Pergumulan apa yang sedang kalian hadapi? Apakah masalah ekonomi keluarga kita? Apakah masalah hubungan papa mama kita? Apakah masalah sekolah kita? Apakah kita takut dengan masalah kesehatan kita? Kita akan lihat, ya, satu peristiwa yang Alkitab catat, ya, di mana ini bangsa Israel, ya, dipimpin oleh Musa, melewat Musa, dipimpin oleh Tuhan melalui Musa, ya, mereka untuk keluar dari bangsa Mesir, untuk dibawa oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan yang mimpin dengan tiang awan dan tiang apinya. Siapa yang pimpin? Tuhan. Jelas dikatakan dengan tangan yang terkedang, bangsa Israel itu dibawa keluar dari bangsa Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika mereka menghadapi satu perkara yang mustahil, di mana di belakang tentara Firaun mengejar, tetapi di depan ada Laut Kolsom. Apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel tewas? Tidak. Ya. Tuhan membuat satu mujizat. Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, dan Laut Kolsom itu terbelah. Bangsa Israel diselamatkan. Dan tentara Mesir, Firaun beserta dengan tentaranya dikubur hidup-hidup di sana. Ya, tetapi kalau kita lihat, ya, lewat masalah
satu masalah tentang hidup mati itu selesai, apa yang terjadi? Kita bisa baca di dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Bilangan ya. Kalian baca di sana juga dari cerita guru-guru sekolah minggu kalian ya. Ketika bangsa Israel mendapati sampai di Mara ya. Ketika minum airnya pahit, mulai mereka menggerutu. Mulai mereka marah-marah, mereka marah-marah. Aneh kan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan gak jauh, Tuhan ada. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak mengerti? Tuhan tahu dengan tepat apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi, kenapa bangsa Israel khawatir, marah-marah pada Musa? Akhirnya, apakah Tuhan gak bisa tolong? Bisa. Air yang pahit menjadi manis. Bisa diminum. Ketika selesai pertolongan itu, mereka melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasanya. Mulai mereka lapar. Apa yang mereka lakukan, kerjakan? Apakah mereka berdoa pada Tuhan? Tidak. Mereka yang dicatat di dalam Alkitab, mereka mulai menggerutu, mereka mulai marah-marah lagi. Mereka bilang, ingat lebih baik ketika Tuhan marah itu, kita ini duduk di Mesir, tinggal di Mesir, kita ini lagi makan makanan yang enak, lagi begini-begini. Mereka ingat, mereka berkata bahwa lebih baik mereka itu tetap di Mesir, meskipun Tuhan marah, tetapi mereka itu bisa makan dengan enak. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa berbuat mujizat? Bisa. Tetapi mengapa? Mengapa mereka marah pada Tuhan? Mengapa mereka menggerutu pada Musa? Dan itu membuat satu dosa yang besar bagi mereka. Akhirnya apa? Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Tuhan mendatangkan mana, bahkan dikatakan mereka dipelihara oleh daging puyuh yang didatangkan oleh Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka bersuka cita. Tetapi ketika mereka masuk di Rafidim, ketika mereka kehausan, apakah mereka bisa bersyukur? Apakah mereka bisa meminta pertolongan Tuhan kembali? Tidak. Yang mereka kerjakan, mereka marah lagi. Apakah mereka lupa ingatan? Apakah mereka amnesia terhadap semua pertolongan Tuhan yang lalu-lalu? Harusnya tidak. Di mana Tuhan? Tuhan tetap ada bersama dengan mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Tetapi mengapa mereka marah? Apakah Tuhan tidak bisa tolong? Tuhan bisa tolong. Musa atas perintah Tuhan memukul gunung batu itu dan gunung batu itu mengeluarkan yang namanya air. Mereka bisa minum. Kita lihat. Akibat daripada berkali-kali mereka marah. Di dalam kitab Bilangan dikatakan, semua bangsa Israel yang sudah mencobai aku 10 kali tidak akan pernah masuk di dalam tanah Kanaan. Kecuali Yusa dan Kaleb. Coba kita renungkan. Jangan kita mengulang semua apa yang dialami oleh bangsa Israel. Padahal bangsa Israel jelas mereka mengalami satu mujizat yang sangat-sangat luar biasa ketika Tuhan membelah Laut Kolsom. Itu terbelah. Sebelumnya, jauh sebelumnya itu di Mesir, bagaimana tulah-tulah itu diturunkan ke atas bangsa Mesir. Tetapi Tuhan mengadakan perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Antara umat kepunyaan Tuhan dengan bangsa Mesir. Tetapi mereka tidak mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana kemahabesaran Tuhan. Bagaimana mujizat Tuhan dari hal-hal yang mustahil menjadi
real, nyata, ada, terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka terus meragukan kebesaran kuasa Tuhan. Ya. Kita akan lihat seberapa banyak mungkin yang di masa-masa seperti ini kita mulai beberapa keluarga mulai mengalami terpaan, mengalami ujian-ujian. Kalau kalian mungkin melihat mama papa kalian masih harmonis, itu luar biasa. Itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Tetapi kalau kalian melihat, mengalami orang tua kalian bertengkar untuk hal-hal yang sepele, bertengkar, bahkan mungkin hal yang tidak diharapkan terjadi, di sana terjadi perpisahan. Apakah Tuhan tidak ada? Yesus selalu ada dan siap untuk menolong engkau dan keluargamu. Apakah Tuhan tidak bisa mempersatukan keluarga yang retak? Apakah Tuhan tidak bisa memulihkan keluarga yang sudah retak? Yakinilah bahwa hanya Yesus yang bisa memulihkan segalanya. Kalau di masa-masa yang lalu, mungkin orang tua kita bisa membiayai kita apapun permintaan kita, kalian minta apa, mungkin orang tua kalian bisa menuruti. Tetapi kalau di masa-masa seperti ini, mulai mengadakan pembatasan-pembatasan, yuk, Om ingin rindu untuk mengajak kalian. Jangan terlalu banyak membebani orang tua kalian. Tetapi mulailah hidup berpada. Mulailah puas dengan apa yang ada. Mulailah mensyukuri semua kondisi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sehingga saat ini, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Biar kita mau pakai dunia ini seperti kita tidak memakainya. Kalau ada yang mungkin mengalami kesulitan keuangan, kalau yang lalu-lalu Tuhan bisa menolong kita. Tahun ini ketika kita menetapkan kepercayaan kita pada Tuhan, Tuhan juga bisa menolong kita. Kalau ada kita yang mulai khawatir dengan kondisi sikon kesehatan yang ada saat ini. Terkadang kita melihat satu daerah yang mungkin sudah rendah, tetapi tahu-tahu orang di sekitar kita terinfeksi dengan COVID. Kita mulai khawatir. Siang hari ini, kita biar meyakini pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, biar kita meyakini, kita berdoa. Biar kita berdoa sungguh-sungguh bersimpuh di bawah kaki Yesus. Saya yakin seyakin-yakinnya. Ketika kita memberikan hidup kita pada Tuhan, menggantungkan percaya kita pada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan akan menyatakan berkat kasih pertolongannya pada kita. Natal 2020 ini, kita akan melihat miracle terjadi di dalam kehidupan kita. Jamahan Tuhan akan nyata. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Ketika kita yakin betapa besar kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sanggup
menebus dosa-dosa kita, melepaskan kita dari segala macam ikatan dosa sehingga kita boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Semua masalah yang kita hadapi secara jasmani di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat kecil bagi Tuhan. Biar kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Rasakan miracle di Natal 2020 ini. Kita lihat, Allah tahu dengan tepat apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada satu ayat terakhir. Kita pegang, kita sadari betul-betul, baik-baik. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat. Tuhan sudah melukis kita di telapak tangan Tuhan. Bukan di bagian depan tetapi di bagian dalam. Tuhan genggam hidup kita dengan baik-baik, dengan sempurna. Dan Tuhan letakkan itu di dalam hatinya. Kasih-Nya yang sangat kuat tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Allah. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah boleh kita hadapi. Masalah boleh datang pada kita. Tetapi tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan janji Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membuat kita lebih daripada pemenang. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga pada kesudahannya. Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan di hari Natal ini. Biar kasih Kristus boleh lahir di dalam kehidupan kita. Kita boleh menyadari betapa besar kasih Yesus. Tiada taranya. Bahkan kasih seorang ibu pun, kasih seorang bapa pun tidak bisa setara dengan kasih Kristus yang rela mati, mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Biar kita boleh menyadari betapa besar kasih Tuhan. Biar kita boleh menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita saat kita menghadapi sesulit apapun yang kita hadapi selama tahun 2020 ini. Tetapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yesus Allah yang Maha Kuasa senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa, menjadi orang yang merdeka, kalau Tuhan sanggup memindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, Tuhan juga sanggup menolong kita untuk setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, sadari bahwa Yesus itu segala-galanya di dalam kehidupan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan, Kau Allah yang setia. Hanya Yesus Allah yang setia. Dia setia menemani kita. Hidup kita terlukis di telapak tangannya. Sikira wala 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 wala.
patut kita bersyukur pada Tuhan. Jangan kita menggerutu, tetapi sadari betapa besar cinta Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas betapa besar kasih Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Sikira wala 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 wala. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu Selamanya. Mari sama-sama. Selamanya. Jesus. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama mengucapkan terima kasih, syukur kepada semua kebaikan Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menyelamatkan kita. Engkau selamatkan hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah? Amin. Sikira wala 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 wala. Kebaikan-Mu segenap hati kami Tuhan. Kami mau duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Biar musik menyanyikan lagu ini berkali-kali. Rasakan kasih itu, kasih Kristus, the power of love, the love of Christ boleh lahir di dalam kehidupan kita, boleh masuk di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Kasih Kristus tidak bisa kita sebandingkan, tidak bisa kita sejajarkan dengan yang lalu-lalu, di mana kita boleh merasakan, kita bisa bepergian, kita bisa gathering di dalam kebebasan. No, tidak hanya sekedar itu,
tidak bisa disetarakan. Kasih Kristus sangat-sangat besar. Kasih Yesus sangat-sangat besar. Kasih Kristus terbesar. Melebihi kasih orang tua kita, melebihi kasih papa kita, melebihi kasih mama kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesulitankah, kesusahankah, aniayakah, ketelanjangankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari tangan kasih Tuhan. Hidup kita terukir di telapak tangan Tuhan. Mari, siapa yang meresponi kasih Tuhan? Kalau seringkali selama ini kita menggerutu, kita meragukan pertolongan Tuhan, kita merasa gelap. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Kita merasa gelap. Tetapi siang hari ini ada satu titik secercah harapan yang semakin lama semakin bersinar terang, semakin bersinar terang, semakin bersinar terang, dan muncul di sana dua telapak tangan yang mengulurkan pada kita, tangan kasih Tuhan. Biar kita sambut tangan kasih Tuhan ini, genggam erat-erat, letakkan tangan kasih Tuhan itu di dada kita. Rasakan dekapan hangatnya cinta kasih Tuhan yang melebihi segala-galanya, yang melebihi kasih orang tua kita, yang melebihi kasih mama papa kita. Kita tidak bisa membalas semua pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita tidak bisa membalas semua kebaikannya. Jangan pernah meragukan betapa besar kasih kuasa Tuhan. Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Tuhan akan senantiasa menuntun kita. 2020 ini akan kita akhiri dengan satu kemenangan besar, dengan satu kemenangan besar di dalam Kristus, dengan satu kemenangan besar, dengan harapan yang besar di dalam Kristus. Dan kita akan menapaki 2021 bersama dengan Yesus. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Tuhan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan semua permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu satu yang hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sanggup membuat satu mujizat di Natal 2020 ini menjadi yang terbaik, terbesar Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan dengan imanmu. Terima kasih Tuhan dengan imanmu. Tanggalkan semua duka citamu, sambut kasih Yesus besar sepanjang masa. Biar kasih Kristus boleh
kedua belah tangan kita. Tuhan, Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah berjanji untuk kami tidak menghadapi kesulitan masalah yang ada Tuhan. Di dalam kehidupan kami, semua pergumulan boleh terjadi ya Tuhan. Tetapi satu hal ya Tuhan, yang kami yakini dan kami percayai, kasih setiamu tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak akan pernah habis-habisnya ya Tuhan. Pegang erat tangan kami ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam dekapan tangan-Mu ya Tuhan. Mari, angkat kedua belah tangan kananmu, kedua belah tanganmu. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mintakan ya Tuhan, biar kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus lengkap dengan karunia-karunia, kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu meskipun mereka masih kecil, meskipun mereka masih remaja, tetapi Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bahwa Allah itu Allah yang baik, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.